Jumpa lagi di channel YouTube Mas Wawan, admin Pusat Konsultasi Kerja Korea dan pemilik LPK Hayanun Purwodadi. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, lalu tekan lonceng dan tekan semua agar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel YouTube ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang visa E8 musiman. Soalnya masih juga ada yang bertanya, walaupun padahal ini sudah lama ya, 1 tahunan lah, dan harusnya sudah reda, tapi masih ada yang bertanya, dan saya jelaskan kembali terkait visa E8 musiman. Visa E8 musiman ini memang ada, tapi harus dipegang oleh Pemda atau disnakernya. Jadi kalau dipegang oleh swasta, apalagi swasta yang membujuk-bujuk atau mendekati Pemda, kayak PJTKI, sekarang istilahnya apa, intinya seperti itulah, sponsor PJTKI, lembaga swasta, itu bukan. Dan sampai saat ini belum ada MOU atau kesepakatan antara Pemda Korea dengan Pemda Indonesia, karena tidak direstui oleh Kemenaker. Nah, bukti bahwa Kemenaker tidak merestui ini ada suratnya, surat edaran tertanggal 25 Januari. Nanti akan saya jelaskan ya poinnya. Maka jika ada loker atau visa E8 musiman di luar disnaker, berarti hoa atau penipuan. Modusnya ya, modus pengumpulan uang, janji manis-manis, tidak ada kepastian terbang atau berangkat. Sekarang kita lihat dari pengumpulan uang. Kita logika saja. Jika satu orang itu 10 juta, 10 kali, misal saya dapat 10 orang, berarti kan sudah 100 juta. 100 juta ini jika saya depositokan, maka per bulan saya dapat uang 300.000 bunganya. Saya untung per bulan 300. Ini jika cuma 10 orang. Jika saya dapat mengumpulkan orang, merekrut dengan janji-janji manis 50 orang, berapa kan? 500 juta. Berarti saya dapat bunga jika saya depositukan berapa. Jadi itu sistemnya pengumpulan uang. Nah, nanti kalau ternyata tidak berangkat, enak kan? Saya kembalikan uangnya, tapi saya sudah dapat bunga tadi, dan saya potong ya untuk administrasi ini itu. Berarti kan tidak 10 juta pas saya kembalikan ya. Misal saya kembalikan 9 juta. Nah, itu modusnya ya. Pengumpulan uang sebenarnya. Penting uang ngumpul dulu. Terus korbannya. Korbannya pertama adalah CTKI Korea yang ingin instan. Tolong jangan pilih yang instan lah. Carilah yang aman. Semua itu enggak ada yang instan. Terus kedua, CTKI Korea yang gagal ujian atau gagal berangkat. Ini biasanya akan diarahkan
untuk mengikuti program ini saja, program ini. Jangan ikut, kasihan. Terus CTKI Korea yang emang niatnya ilegal. Yang penting bisa sampai Korea, nanti kabur. Untuk yang punya niat ilegal seperti ini, kalau jadi korban, saya syukurin aja ya. Tapi kalau untuk yang ini kan kasihan kalau jadi korban. Jika LPK Anda menyarankan ikut visa E8, berarti LPK Anda tidak amanah. Gitu aja. Sekarang kita kupas ya tentang visa E8 musiman. Kontrak kerjanya ya cuma 5 bulan. Gaji dan lembur. Di sini musiman ini adalah pertanian. Kalau yang C berapa itu cuma 3 bulan atau berapa itu untuk perikanannya. Ya, saya tidak bahas yang ininya, tapi saya fokus ke E8-nya. Kontrak 5 bulan. Gaji dan lembur. Lembur itu nggak ada lemburan ya. Jadi untuk sektor perikanan, terus sektor pertanian, perkebunan itu tidak mengenal sistem lembur, kecuali pabrik dan bangunan itu ada sistem lembur. Nah, di sini berarti kita bicara gaji pokok saja ya, gaji pokok. Kalau gaji Korea itu ya, UMR-nya bisa mencapai berapa? 20 jutaan gitu kan, rupiah. Itu belum dikalkulasi untuk biaya hidup ya. Nah, untuk gaji yang dasar ya antara 10 sampai 13 lah bersih. Bisa. Ya kita ambil yang maksimal aja misalnya 13. Kita dapat gaji 13 bersih. 13 kali 5. 5 bulan kan berarti berapa? 5 kali 3 15. 65 juta. Ya misal ini ya. Mes untuk pertanian itu mesnya biasanya tidak memadai, alias bisa saja ditempatkan di rumah plastik atau gudang ya, tidak seperti pabrik, beda mesnya ya. Terus untuk asuransi tidak ada asuransi, kecuali mungkin kalau kecelakaan kerja baru ada asuransinya. Tapi kalau untuk kesehatan sakit apa tidak ada, ya keluar biaya lagi kan. Itu. Nah, angka 13 ini saya ambil maksimal dan tidak ada apa-apa. Terus untuk pensiun pesangon tidak ada. Tiket pulang bayar sendiri. Tiket pulang ya anggap aja aslinya kan sekitar 8 jutaan, 7 juta ya. Ya anggap aja 5 juta lah, 5 juta tiket pulang. Berarti ini 65 kurangi 5 berarti tinggal 60 juta. Nah, sekarang biaya terbangnya berapa? Teman. G2G aja biayanya adalah kalau mandiri 16 jutaan ya. 16 juta. Kalau ada jasa lain-lain ikut LPK ya bisa 20 sampai 25.
Terus kalau ada karantina, biaya karantina pasti dibebankan kepada ini. Biaya karantina itu ya 10-an lah, 10 misal, jadi 30. Kalau 20 kan 30. 30. Jadi biaya keberangkatan untuk program E8 ini bisa mencapai 30 sampai 45 juta. Dikurangi 60 kurangi 30 berapa? Kecil kan? Dapat berapa? 30. Itu saya ambil yang maksimal tadi ya. Jika gaji Anda ternyata dapat 10 juta, berapa? Tinggal berapa? 30 juta. Sangat kecil. Atau mungkin niat Anda, nanti habis ini kabur, jadi legal. Kabur kalau paspornya ditahan sama majikan, ilegal kan paspor, nggak apa-apa. Ya udah, kalau itu emang niat Anda. Kalau Anda kabur ilegal terus terjadi apa-apa, kecelakaan atau apa, ya, tamat udah. Uang dari mana? Pasti diminta-mintakan sumbangan. Jadi kalau ada TKI Korea kok diminta-mintakan sumbangan, itu bisa jadi dia ilegal. Kalau resmi, kalau ada kecelakaan apa-apa, tidak perlu diminta-mintakan sumbangan, dapat asuransi. Terus berikutnya, kerja ini kelihatannya enak tapi berat ya. Namanya juga di sawah. Kalau yang nggak pernah kerja keras, maka akan susah. Pertama dari segi bahasa, ya walaupun bahasa kecil-kecilan ya, tapi nanti pasti susah dari segi bahasa. Terus jika ada konflik, mau minta bantuan siapa? Konflik, susah ini nanti. Terus terkait cuaca dan kerjaan, bisa-bisa Anda nanti akan dieksploitasi dengan disuruh kerja yang banyak tapi tidak ada lemburannya, karena tidak diatur dalam undang-undang dan emang tidak ada lembur, tidak ada tambahan uang untuk lembur. Nah, seperti itu gambarannya. Lah kok di YouTube kok ada yang sudah kerja di pertanian, ada yang kerja gini kok enak, katanya sehari gajinya 1 juta lebih rupiah. Itu bukan kerja asli di bagian pertanian. Itu orang yang kerja pabrik terus lagi sepi, dia kerja arbaitan, kerja di pertanian. Kerja arbaitan, hanya kerja sambilan. Ya emang enak kalau kerja sehari 2 hari, enak kerjanya. Tapi kalau kerja 1 bulan, kuat. Kalau yang nggak pernah kerja ya susah ya. Apalagi kalau gajinya ternyata dihitung sistem per jam ya, bukan sistem UMR. Ya nanti dapatnya malah kecil ya, 10 jutaan. Walaupun bersih 10 juta itu termasuk kecil, nanti nggak balik modal atau gimana kan, dihitung lagi. Nah, ini tadi ya surat edarannya. Visa E8 tidak mendapatkan asuransi kesehatan dan asuransi pensiun, serta gaji tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
Terus terdapat potensi masalah yang timbul, yaitu eksploitasi pekerjaan. Terus nanti bisa saja overstay alias ilegal, sulit menyelesaikan perselisihan. Terus yang ketiga ini, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tidak merekomendasikan, alias ya ini tidak akan ada MOU. Ya, sekian. Semoga penjelasan saya ini lebih bisa dipahami. Saya tidak mencari keuntungan dengan cara menjelaskan seperti ini, enggak. Saya hanya ingin menyadarkan Anda kalau ingin kerja Korea berarti pilihlah jalur yang benar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.